Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nur Setia. Di sini saya akan menjelaskan penemuan-penemuan Ibnu Al-Haisam di luar bidang fisika. Oke, yang pertama itu di bidang matematika. Beliau membuat tesis atau karya tulis dalam ilmu hitung, aljabar dan trigonometri, serta dua geometri yang sama. Nah, di sini beliau analisis atau logikanya mengenai matematika itu cukup luar biasa. Yang kedua, itu beliau membuat kesimpulan tentang hukum yang benar mengenai luas, bentuk bola, piramid, silinder, potongan dan potongan melingkar. Jadi di sini beliau menggunakan integral dan irisannya untuk mengetahui volume suatu bangun ruang, seperti itu ya. Ini bisa kita rasakan hingga hari ini. Lalu yang ketiga, beliau mempraktekkan ilmunya dalam bidang optik kepada ilmu aljabar. Jadi penjelasan mengenai fenomena optik itu beliau tuliskan atau beliau hitungkan dalam bentuk aljabar, seperti itu ya perhitungannya. Lalu para ilmuwan muslim di antara Ibnu Al-Haisam menerapkan ilmu geometri pada logika dan menyebutnya logika matematika geometri. Terus di sini juga ada karya tulis di bidang matematika. Yang pertama ada Al-Jami fi Usul Al-Hisab. Ini mengenai teori-teori ilmu matematik dan matematika analisis. Yang kedua ada Ta'liq ala ilm aljabar. Ini mengenai aljabar pastinya. Terus yang ketiga ada Tahlil al-Masail al-Adadiyah. Ini mengenai aljabar juga. Mokalah firma tad'u ilaih. Ini mengenai geometri dalam urusan syarok. Terus yang kelima juga ada tesis mengenai lingkaran. Beliau membuat karya tulis ilmiah mengenai lingkaran. Selanjutnya ada di bidang astronomi. Meskipun beliau bukan astronomer yang terkenal pada saat itu, tapi peran beliau dalam memecahkan masalah-masalah astronomi itu terbilang sangat luar biasa. Yang pertama itu penentuan arah kiblat. Pada masa itu belum ada astronomi yang dapat menentukan arah kiblat itu bagaimana. Nah, beliaulah yang memecahkan hal tersebut. Lalu yang kedua itu kritik terhadap model planet Ptolemas. Dia di sini menjelaskan bahwa model planet tersebut salah pada hitung-hitungannya dan tidak diterima, seperti itu ya, menyampaikan kritiknya. Lalu beliau juga memperbaikinya dan membuat model mengenai bola langit. Jadi bumi itu diam dan dikelilingi oleh bintang-bintang seperti yang kita lihat ya, bola langit itu seperti apa. Terus ada juga karya tulis di bidang astronomi. Ini cukup banyak. Dari 17 buku yang ada hanya 12. Berarti tulisan beliau itu tentang astronomi cukup banyak, namun kebanyakan hilang. Jadi manuskripnya tidak ditemukan. Di sini ada At-Tanbih ala Ma'fi Ar-Rasyidi min Al-Ghalad. Ini itu adalah peringatan adalah memperkirakan atau pengkondisian sesuatu yang salah. Oke. Terus ada Irtifa Al-Kawakib. Nah, ini adalah buku yang di dalamnya terdapat gambaran bola langit itu seperti apa. Terus juga ada Maqalah fi Ab'ad Al-Ajram Asamawiyah wa Iqdar Izmahima wa Goiriha. Ini tentang jarak jauh tubuh manusia dengan langit dan perkiraan dengan benda yang lain. Jadi seperti hukum Newton gitu ya jatuhnya. Perkiraan jarak, terus hukum Kepler juga kan. Tapi jauh sebelum Newton dan hukum Kepler itu ada, beliau sudah menjelaskannya dalam buku ini. Terus ada kitab Fi Hayati Al-Alam. Ini tentang pergerakan alam. Selanjutnya ada Risalah Fi Asyi Syafaq.
Ini tentang cahaya matahari di waktu sore. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Karena beliau menjelaskan bahwa langit tenggelam itu ketika bukan langit, matahari tenggelam itu ketika dia sudutnya 19 derajat. Seperti itu ya. Selanjutnya dia juga memiliki beberapa karya di bidang filsafat. Nah, Ibnu Khaldun banyak menulis mengenai filsafat, logika, metafisika, dan persoalan yang terkait dengan keagamaan. Dan beliau pun mengatakan bahwa ilmu filsafat tidak bisa dilepaskan dari ilmu sains. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, beliau adalah pelopor fenomenologi. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena beliau selanjutnya beliau dikatakan sebagai pelopor fenomenologi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena beliau dapat mengartikulasikan hubungan antara dunia fisik dan dunia yang dapat diamati dengan intuisi, psikologi, dan fungsi mental. Teori-teorinya tentang pengetahuan dan persepsi yang menghubungkan bidang ilmu pengetahuan dan agama mengarah pada filosofi keberadaan berdasarkan pengamatan langsung dari kenyataan dan dari sudut pandang pengamat. Dan ilmu ini itu tidak dikembangkan lagi. Di abad ke-20 ini tidak ada yang mengembangkan. Yang selanjutnya itu ada di bidang medis dan psikologi. Sumbangsih yang terbesar di bidang medis adalah gambar dan fungsi organ mata. Kenapa? Beliau meneliti tentang cahaya pada awalnya, lalu dia meneliti juga tentang mata dan membuat suatu karya yang sampai saat ini sangat terkenal, yaitu kamera ya, seperti itu. Lalu pendiri psikofisika dan psikologi eksperimental seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, bahwa beliau itu adalah pelopor fenomenologi. Oke, sekian video dari saya. Sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.